Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai penulisan teks deskripsi ya. Sesuai dengan janji saya beberapa hari yang lalu kita akan menulis teks deskripsi. Nah, ini menulis teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu menjelaskan suatu objek, ya kan? Ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, beserta kemarin itu ada struktur, kemudian ada unsur kebahasaan. Nah, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan praktek mengenai penulisan teks deskripsi. Namun ada beberapa hal yang harus kita amati ketika kita menulis teks deskripsi. Ada hal yang harus kita kita perhatikan untuk penulisan teks deskripsi. Apa saja itu? Yang pertama, langkah menulis teks deskripsi harus kita tentukan temanya dulu. Nah, yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Yang keempat, mengembangkan kerangka karangan. Apa saja itu, Pak? Nanti akan kita sama-sama belajar tentang penulisan teks deskripsi ini. Begitu anak-anak ya. Nah, coba diperhatikan. Yang pertama, menentukan tema. Saya kira kalian sudah pasti punya sesuatu yang bisa kalian tuliskan dalam teks deskripsi itu. Apa saja? Semisal ini ya, menentukan tema tulisan. Pak, saya masih bingung tulisan saya itu tentang apa. Nah, ini banyak. Misalkan ini tentang kacamata baru, lampu di rumah, kemudian ini tas, atau bisa juga tentang pemandangan pantai, bisa tentang ayah ya, tentang orang ya. Kemudian bisa juga tentang transportasi berupa bus, kemudian komputer di rumah itu juga bisa dideskripsikan. Kemudian atau juga bisa mendeskripsikan ada yang suka mobil, bisa dideskripsikan juga mobil. Kemudian ada yang rail fans, misalkan suka kereta api, bisa menyebutkan kereta api, mendeskripsikan kereta api. Suka berpetualang misalkan di gunung, misalkan sering bepergian ke gunung, bisa kalian menentukan temanya pemandangan gunung, misalkan berrekreasi. Atau bisa juga ada yang sering keluar pulau menggunakan kapal pesiar atau kapal pelni, itu kapal yang kapal yang biasanya digunakan untuk menyeberang selat, itu biasa kapal feri, itu juga bisa. Nah, macam-macam tema yang bisa kalian tentukan. Ya, rumah kalian pun itu bisa dijadikan penulisan teks deskripsi. Atau kemarin jika ada yang ke sekolah untuk vaksin, misalkan mendeskripsikan sekolah, itu juga bisa. Nah, pertama harus kalian tentukan temanya dulu. Kamu mau menulis tentang apa? Itu yang harus kalian tentukan. Begitu anak ya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Nah, semisal kamu ingin menulis tentang kereta api misalkan. Nah, menulis tentang kereta api. Kamu harus bisa mendeskripsikan kereta api itu dengan baik. Semisal di situ ya, kalian mau mendeskripsikan kereta api jurusan tertentu misalkan. Di situ misalkan ada kereta api Bima. Nah, namanya kereta api Bima. Jurusan mana, Pak? Misalkan jurusan Surabaya, Jakarta. Nah, ini berarti kalian harus bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang kereta api Bima jurusan Surabaya, Jakarta ini. Lewat apa? Bisa didapatkan dari browsing di internet informasinya. Kemudian nanti dituliskan dengan detail sendiri ya. Kemudian yang kedua, ini kan bisa sebentar ya, kembali lagi ke browsing dari internet, juga bisa dari YouTube, juga bisa. Nah, yang kedua, misalkan kalian ketika mau mendeskripsikan sesuatu, ingin mencoba sendiri, bisa. Misalkan langsung naik kereta. Misalkan langsung naik kereta. Nah, itu juga bisa.
Nah, melihat langsung hal yang akan dijelaskan atau digambarkan, atau merasakan langsung juga bisa. Itu mengumpulkan informasi ya. Yang ketiga, membaca berbagai buku sumber yang berkaitan dengan tema yang akan ditulis. Misalkan tadi itu kalian tentang kereta api, cari buku, literatur, majalah tentang kereta api. Ini juga bisa dalam rangka mengumpulkan informasi tentang sebuah objek yang akan dijelaskan atau dideskripsikan. Begitu anak-anak ya. Nah, selanjutnya membuat kerangka karangan. Semisal begini, kalian ingin membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan itu bagaimana sih Pak? Bagaimana sih Ustadz? Misalkan sekarang kita akan menulis tentang ayah ya, ayah. Nah, yang pertama dibuat kerangkanya itu, yang pertama adalah pengenalan ayah misalkan. Nah, pengenalan ayah. Yang kedua, setelah dikenalkan ayahnya, ini isinya apa saja? Bisa nama, kemudian bisa pekerjaan ya. Kemudian bisa apa ya? Tingginya ayahnya, kemudian berat badan ayah. Ini bisa diungkapkan di dalam pengenalan ayah. Yang kedua, setelah mengenalkan ayah, baru di sini ada sifat ayah, misalkan di sini. Nah, sifat ayah itu bagaimana? Misalkan baik, suka bergaul dengan tetangga dan sebagainya. Yang ketiga, pasti di situ kamu ingin menceritakan pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah bisa boleh. Nah, yang keempat, hobi ayah bisa, boleh-boleh saja. Nah, ini adalah pengenalan membuat kerangka karangan. Nah, kemarin ada struktur kan? Struktur itu kemarin di teks deskripsi itu ada 3, ya kan? Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Ya. Yang ketiga, ini boleh ada, boleh tidak, simpulan. Nah, coba dilihat dari kerangka ini. Apakah identifikasinya sudah masuk ke dalam kerangka? Sudah. Di bagian mana? Di bagian pengenalan ayah. Nah, berisi nama, pekerjaan, tinggi, berat badan, begitu kan? Nah, kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian masuk kemana? Bisa masuk ke sifat ayah, kemudian bisa ke pekerjaan ayah, bisa ke hobi ayah, ini bisa. Nah, kemudian simpulan. Nah, simpulan ini kan belum masuk ya. Misal kamu tambahkan 5. Bersyukur punya ayah yang sekarang, misalkan begitu. Bersyukur punya ayah yang sabar dan sebagainya. Nah, kamu jelaskan nanti cara bersyukur untuk punya ayah yang sekarang itu bagaimana, atau kamu menghormati ayah atau bagaimana, itu nanti disimpulkan. Apakah boleh ada, boleh tidak Ustadz? Boleh ada, boleh tidak. Kalau dihapus bagaimana Ustadz? Bisa, boleh ya, boleh dihapus. Misalkan simpulannya ini mau dihapus ya silakan, tidak apa-apa ya. Nah, ini misalkan dihapus. Nah, ini ya, misalkan dihapus, boleh. Ini hobi ayahnya jangan. Nah, simpulannya boleh dihapus Ustadz, boleh saja ya. Nah, gini. Hanya ada 2 saja strukturnya, identifikasi sama deskripsi bagian yang masuk ke dalam sebuah kerangka karangan. Begitu. Nah, sekarang kalau sudah bagaimana Ustadz? Yang terakhir adalah mengembangkan kerangka karangan. Tadi yang pertama ini pengenalan ayah. Nah, saya contohkan saja pengenalan ayah. Cara nulisnya bagaimana? Ini kan tadi kerangkanya pengenalan ayah ya. Nah, misalkan saya tuliskan contoh paragrafnya. Ayahku bernama Anto misalkan. Nah, umurnya 40 tahun. Nah, beliau lahir tahun 1971, tepatnya pada bulan Agustus. Beliau lahir. Nah, begini nak.
Ini pengembangan kerangka karangan. Tadi kan kerangka karangan pengenalan ayah kan. Nah, kemudian setelah itu kan, tepatnya pada bulan Agustus beliau lahir. Tinggi ayahku, atau gini saja, ayahku punya atau bertinggi bertinggi sekitar 170 cm. Nah, selain itu berat badan beliau adalah 80 kg. Nah, seperti itu pengenalan ya. Itu pengenalan ayah. Ini adalah pengembangan kerangka karangan dari satu kerangka karangan. Nah, sifat ayah misalkan dikembangkan. Nah, sifat ayah. Nah, sifatnya bagaimana? Nanti dituliskan. Ayahku misalkan, ayahku adalah orang yang sabar. Nah, apa sabar itu? Misalkan tidak pernah marah, selalu menghormati anak-anaknya dan sebagainya. Ini bisa dituliskan. Nah, begitulah anak-anak untuk pengembangan kerangka karangan itu. Jangan lupa, kalau kalian ingin menulis teks deskripsi, buat dulu seperti ini ya. Membuat kerangka karangan dulu. Baru kalian bisa untuk menulis atau mengembangkan kerangka karangan itu menjadi teks deskripsi yang baik. Begitu anak-anak kira-kira ya. Jika ada yang kurang jelas mengenai materi ini, silakan bisa chat di WA. Begitu anak-anak. Terima kasih untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap semangat, dan coba sekarang cari tema teks deskripsi yang akan kalian tuliskan dalam sebuah teks deskripsi nanti. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.